Misal kita tinggal di Papua, tenggelam matahari. Masih terlihat di Kalimantan. Maka masih disyariatkan kita yang berada di Kalimantan dan sudah habis waktunya bagi kaum muslimin yang berada di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah. Kita masih pada pembahasan salat gerhana. Kali ini kita akan membahas hukum salat gerhana matahari. Dhahaba jumhuru ahli ilmi ila anna as-salata li kusufi syamsi sunnatun muakkadatun. Mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwa salat gerhana matahari adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Wa sarraha Abu Uwanah biwujubiha wa huwa riwayatun an Abi Hanifah. Dan Abu Uwanah terang-terangan berpendapat tentang wajibnya salat gerhana matahari. Dan ini juga merupakan salah satu riwayat pendapat dari Abu Hanifah. Wa hukiya an Malikin annahu ajraha majral jum'ah. Dan diriwayatkan dari Imam Malik, beliau memberlakukan hukum salat gerhana matahari seperti salat Jumat. Wal qawlu biwujubiha muttajahun wa qawiyyun li thubutil awamiri biha. Dan pendapat tentang wajibnya salat gerhana matahari itu kuat karena tetapnya
perintah-perintah untuk melakukannya. Wa rajjahahu Syaukani wa Siddiq Khan thumma al-Albani rahimahumullah. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Asy-Syaukani, Siddiq Khan, kemudian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Namun juga tidak sedikit para ulama dahulu maupun ulama masa kini yang berpendapat bahwa salat gerhana matahari itu wajib. Dan pendapat wajib ini, kata muallif di sini, pengarang Sahih Fiqhus Sunnah Syekh Abu Malik, bahwa pendalilan tentang wajibnya salat gerhana matahari ini kuat karena adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perintah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, maka hukum perintah tersebut adalah wajib. Namun perlu diketahui bahwa gerhana matahari tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya satu kali saja. Berbeda apabila kasusnya berulang-ulang kemudian Nabi tidak meninggalkannya, maka kita bisa memahami bahwa perintah tersebut adalah wajib. Atau terkadang Nabi meninggalkannya, maka kita bisa memahami bahwa perkara tersebut adalah sunnah. Namun kejadiannya hanya sekali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman kita, dan itu merupakan salah satu asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah seringnya terjadi gerhana. Bahkan terkadang dalam satu tahun terjadi 2 kali gerhana. Di tempat yang berbeda tentunya, namun sebagian negara, sebagian negeri bisa menyaksikannya meskipun tidak menyaksikan secara total. Dan ini merupakan tanda-tanda di antara salah satu tanda-tanda hari kiamat. Karena pendapat yang mengatakan wajib itu kuat, dan juga jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, maka hendaknya kita memiliki perhatian untuk mengerjakan salat gerhana matahari apabila terjadi gerhana matahari. Wakhtalafu fi hukmi sholati li khusufil qamari ala qaulain. Dan para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum salat gerhana rembulan. Mereka berbeda pendapat pada 2 pendapat. Al-awwal, yang pertama, annaha sunnatun muakkadatun, bahwasanya gerhana rembulan, salat gerhana rembulan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa tusalla jama'atan ka salati kusufi syams, dan dikerjakan secara berjamaah seperti gerhana matahari. Wa huwa madzhabu Syafi'i wa Ahmad wa Dawud wa Ibn Hazm. Dan itu merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Dawud Adz-Dzahiri dan Ibnu Hazm.
Wa bihi qala Atha wal Hasan wan Nakh'i wa Ishaq. Dan itu juga merupakan pendapat Atha dari kalangan tabi'in dan Al-Hasan, An-Nakh'i dan Ishaq. Wa huwa marwiyun 'an Ibni Abbasin. Dan itu juga merupakan riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Wa hujjatu hadzal qaul ma ya'ti. Dan hujjah pendapat ini berdasarkan hadis-hadis berikut. Yang pertama, hadithul Mughirati anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Mughirah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana dikarenakan kematian salah seorang pun, dan tidak pula karena kehidupannya. Jadi terjadinya gerhana bukan karena kelahiran seseorang dan juga bukan karena kematiannya. Dan Nabi SAW bersabda ini ketika putra beliau Ibrahim wafat. Ketika telah selesai mengkuburkan putranya, terjadi gerhana matahari. Dan keyakinan orang-orang Arab di zaman jahiliyah bahwa gerhana terjadi dikarenakan matinya orang yang agung atau lahirnya orang yang agung. Maka Nabi SAW meluruskan akidah mereka, meluruskan khurafat mereka, karena mereka beranggapan gerhana tersebut terjadi karena kematian Ibrahim, putra Nabi SAW. Maka Nabi mempertegas sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang dan juga bukan karena hidupnya. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah, maka jika kalian melihat dua gerhana tersebut, berdoalah kalian kepada Allah, wa sallu hatta yanjaliya, dan lakukanlah salat hingga terang, hingga tidak ada gerhana lagi. Hadis yang kedua, maruya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla likusufil qamar. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gerhana rembulan. Yang ketiga, maruya an Ibni Abbasin annahu shalla bi ahlil Basrah fi khusufil qamar rak'atain. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas bahwasanya ia salat mengimami penduduk Basrah gerhana rembulan 2 rakaat. Waqal, dan ia mengatakan, innama shallaitu li'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Sesungguhnya aku melakukan salat karena sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, yaitu salat gerhana. Ini pendapat yang pertama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ats-tsani annaha la tusalla jama'atan. Gerhana rembulan tidak dilakukan salat berjamaah.
Pendapat yang kedua, tidak disyariatkan sholat gerhana rembulan secara berjamaah. Pada gerhana matahari khilafnya pada sunnah muakkadah dan wajib. Dan tata caranya mereka sepakat bahwa sholat gerhana matahari dilakukan secara berjamaah. Bahkan Imam Malik memberlakukan seperti sholat Jumat. Adapun gerhana rembulan, khilafnya pada yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua hukumnya adalah sunnah namun tidak dikerjakan secara berjamaah, sendiri-sendiri. Wahia sunnatun kan nawafili min ghairi ziyadatin fir ruku'. Dia adalah sunnah sebagaimana sunnah-sunnah yang lain tanpa adanya tambahan ruku'. Kita ketahui salat gerhana yang masyhur pada setiap rakaat ada 2 ruku'. Adapun gerhana rembulan pada pendapat yang kedua ini melakukan sholat 2 rakaat seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya. Karena semua sholat sunnah kecuali witir itu jumlahnya 2. Wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Malik, dan itu merupakan madhab Abu Hanifah dan Malik. Qalu, mereka mengatakan, liwujudil masyaqqati fil laili ghaliban dunan nahar. Karena adanya kesulitan di malam hari secara umum berbeda dengan siang hari, terlebih di zaman dahulu. Maka salat berjamaah dengan jumlah besar yang ada di syariat kita adalah salat di siang hari. Salat Jumat, salat Id, salat istisqa adanya di siang hari. Wali annahu lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallaha jama'atan ma anna khusufal qamari kana aktsaru min kusufis syams. Dan juga dikarenakan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukan salat gerhana rembulan secara berjamaah, padahal gerhana rembulan itu terjadi lebih banyak dibanding gerhana matahari. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka berpendapat tidak disunnahkan berjamaah, tidak disyariatkan berjamaah. Karena tidak ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan salat gerhana rembulan secara berjamaah. Padahal gerhana rembulan banyak terjadi, sering terjadi dibandingkan gerhana matahari. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abu Malik, wal awwalu arjahu li amrihi sallallahu alaihi wasallam bis salati lahuma min ghairi tafriq. Pendapat yang pertama, sunnah muakkadah dikerjakan secara berjamaah itu lebih kuat berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan keduanya tanpa membedakan. Pada hadis pertama,
pada pendapat yang pertama tadi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah terjadi gerhana dikarenakan kematian seseorang dan juga bukan karena kelahirannya. Kemudian di akhir hadis Nabi memerintahkan fa'idza ra'aitumuhuma, maka jika kalian melihat keduanya, fad'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa sallu hatta yanjaliya, salatlah kalian sampai terang, sampai tidak ada gerhana lagi. Meskipun hadis ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana matahari, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan, dan beliau mencontohkan saat itu salat gerhana matahari. Kemudian ketika memerintahkan untuk mengerjakan salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan jika gerhana matahari kalian berjamaah dan jika tidak, dan jika gerhana rembulan maka lakukanlah sendiri-sendiri. Ini tidak dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya waktunya. Waktu salatil kusufi min duhuril kusufi ila hini zawalihi. Waktu salat gerhana itu dimulai sejak tampaknya gerhana. Ketika mulai gerhana hingga hampir berakhir. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu, idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Jika kalian melihat keduanya, kedua gerhana tersebut, berdoalah kepada Allah dan salatlah sampai terang. Faja'ala linjila'a ghayatan lis-shalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan terang itu adalah puncaknya waktu salat. Li'annaha syuri'at raghbatan ilallahi fi raddi ni'mati dhaw. Karena di antara hikmah disyariatkannya salat gerhana adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan cahaya. Fa idza hasala dzalika hasala al-maqsudu minas shalah. Maka apabila terjadi sudah terang, maka sudah tercapai tujuan atau maksud dari salat tersebut. Berikutnya fawatuha. Kapan kita kehilangan waktu salat gerhana? Tafutu salatu kusufi syamsi bi ahadi amrain. Hilangnya waktu salat gerhana matahari dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, injila'u jami'iha. Matahari telah sempurna. Sudah terlihat 180 derajat. Fa inin jala ba'duha jaza syuru'u fis salati lil baqi. Kama laulam yankasif illa dzalikal qadr. Kalau terang sebagian, maka masih boleh memulai salat dengan sisa yang masih ada. Sebagaimana jika terjadi gerhana hanya sekadar itu. Karena tidak semua negeri, semua daerah mengalami gerhana matahari total. Maka jika terjadi sebagian, mungkin 1/6-nya, maka tetap disyariatkan untuk melakukan sholat gerhana matahari.
Yang kedua, ghurubuha, tenggelamnya matahari. Terjadi gerhana matahari menjelang maghrib, ketika matahari hendak tenggelam. Masih gerhana, tapi mataharinya sudah tenggelam di daerah kita. Maka sudah habis waktunya. Meskipun di daerah lain itu masih terlihat gerhananya. Misal kita tinggal di Papua, tenggelam matahari. Masih terlihat di Kalimantan. Maka masih disyariatkan kita yang berada di Kalimantan dan sudah habis waktunya bagi kaum muslimin yang berada di Papua. Wa tafutu salatu khusufil qamari bi ahadi amrain. Dan hilangnya waktu gerhana rembulan dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama al-injila'ul kamil, terang secara sempurna. Yang kedua tulu'us syams, wa qila bi ghiyabihi wa huwa khasif, walau hala sahabun wa syakka fil injila'i shalla li annal asla baqaul kusuf. Terbitnya matahari. Kita sering menyaksikan terutama di tanggal-tanggal pertengahan, rembulan itu tidak hilang dengan terbitnya matahari. Sering memperhatikan? Iya. Jika terjadi gerhana matahari waktu subuh, pada tanggal 14, 15, 16 waktu subuh itu gerhana rembulan itu besar. Rembulan itu besar. Tampak bulat menyerupai matahari. Dan berada di sebelah barat. Sekarang tanggal berapa? 14 besar. Lihat besok itu bulat sempurna di sebelah barat. Kalau sekarang di atas, besok di sebelah barat itu makin tampak besar ya, karena posisinya rendah. Ketika terbit matahari dari arah timur, itu masih ada rembulannya. Apabila terjadi gerhana sebelum subuh, kemudian ketika matahari terbit masih gerhana, tapi dia habis waktunya dengan terbitnya matahari. Berbeda dengan gerhana matahari. Ya, berbeda dengan gerhana matahari. Karena sifat matahari kalau muncul rembulan dia pasti tenggelam. Ya. Jadi rembulan itu lebih berani daripada matahari. Makanya matahari itu kalau yang belajar bahasa Arab dia sighahnya mu'annath ya. Mu'annas itu perempuan ya. Kalau hilal itu mudzakkar. Jadi kalau muncul rembulan, meskipun dia hanya sekedar hilal tanggal 1, matahari itu sudah tenggelam. Makanya mengintai hilal itu waktunya ketika matahari tenggelam, itulah muncul. Jadi matahari itu takut sama rembulan, meskipun rembulannya enggak besar, meskipun hilal kecil tanggal 1, tenggelam dia. Meskipun terang benderang, tapi kalah sama rembulan. Enggak ada kaitannya ya dengan ilmu kita. Enggak usah dicatat. Ya, subhanallah ya. Apakah dia penakut atau tawadhu? Orangnya besar tapi ada anak kecil, menghindar dia.
Jadi apabila terbit matahari, ya, siang hari, semisal jam 6, setengah 7, bahkan jam 7, setengah 8, itu pun masih ada rembulan kelihatan di tanggal 14, 15, 16. Seandainya gerhana masih ada di jam tersebut, namun matahari sudah terbit, maka waktu sholat gerhana rembulan telah habis. Berikutnya, ma yustahabbu liman ra'al kusuf. Yang dianjurkan bagi orang yang melihat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Yang pertama, al-iktsaru minadz-dzikri wal istighfari wat takbiri was shadaqati wasairil qurab. Memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah dan seluruh amal taqarrub, amal kebajikan, amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadithi Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis riwayat Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihat itu, melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah. Wa an Asma'in qalat, dan dari Asma ia mengatakan, laqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fi kusufi syams. Nabi telah memerintahkan untuk membebaskan budak tatkala terjadi gerhana matahari. Ta'ni taqarruba ilallahi ta'ala bi'itaqil abid. Yang dimaksud Asma adalah bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membebaskan budak. Yang jelas amal kebajikan apapun disyariatkan untuk dilakukan tatkala terjadinya gerhana. Al-khuruju lis-sholati jama'atan fil masjid. Kemudian yang dianjurkan adalah keluar untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Fa fi hadithi Aisyah, di dalam hadis riwayat Aisyah, thumma raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin markaban fakasafatis syams. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi mengendarai kendaraannya, lalu terjadi gerhana matahari. Faraja'a duha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang di waktu duha. Famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhahrainil hujar, thumma qam fa shalla. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati depan kamar-kamar istri-istri beliau. Tiada lain adalah rumah-rumah istri beliau. Jadi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan hujrah karena memang satu ruangan saja. Berbeda dengan rumah kita di zaman sekarang. Tipe terkecil 36 aja ada 2 kamar, ada dapur, ada kamar mandi. Adapun rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berupa kamar-kamar. Bahkan kamar Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di kamar tersebut, tidak muat hanya untuk sekedar sujud. Kita sudah bacakan hadisnya pada bab Qiyamul Lail. Kaki Aisyah berada di kiblat tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hendak sujud, Nabi memegang kaki Aisyah, kemudian Aisyah menekuk
kaki Nabi menekuk kakinya. Aisyah menekuk kakinya agar bisa dipakai untuk sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini sejak awal ya pada pembatal-pembatal wudu. Dan ini merupakan dalil bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu, ini diantara dalilnya. Dalil yang lain adalah secara jelas Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya ketika hendak pergi sholat. Adapun apabila bukan mahram, jelas haram, namun tidak membatalkan wudu. Larangan bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ancamannya berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia bukan merupakan pembatal wudu. Karena ada yang salah paham ketika ada ustadz menyampaikan tidak membatalkan wudu, akhirnya berpendapat tidak mengapa bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ada yang menganggap seperti itu. Jadi pembahasannya pembatal wudu, tapi dia memahaminya merupakan hal yang halal, boleh-boleh saja bersentuhan laki-laki dan perempuan. Jadi kita sampaikan di sini agar jangan sampai ada yang salah paham. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraannya tersebut setelah mengkuburkan putranya Ibrahim dan melewati rumah-rumah istri beliau, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Wa fi lafzi Muslimin anha, dan di dalam lafaz Imam Muslim juga dari Aisyah, fa kharajtu fi niswatin baina dhahranil hujar fil masjid fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam min markabihi hatta ata ila musallahu alladhi kana yusalli fihi. Lalu aku keluar di depan rumah-rumah istri-istri beliau. Aisyah keluar ke masjid, maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengendarai kendaraannya hingga sampai ke tempat sholatnya yang beliau sholat di dalamnya. Qala al-Hafidh fil Fath, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, wal markabul ladzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi bisababi mauti ibnihi Ibrahim. Dan kendaraan yang ditunggangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi mengendarai kendaraan? Padahal kita tahu bahwa rumah Nabi, rumah Aisyah radhiyallahu anha itu menghadap ke dalam masjid. Jadi akses keluar masuk ke rumah Aisyah itu melewati Masjid Nabawi. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai kendaraan? Ini tiada lain karena disebabkan kematian putranya Ibrahim di pagi hari. Falamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal masjida wa lam yusalliha dhahira. Wa sahha anna sunnata fi salatil kusufi an tusalla fil masjid walau la dzalika lakanat salatuha fis sahra'i ajradu bi ru'yatil injila. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, beliau mendatangi masjid dan tidak salat di tempat terbuka, padahal beliau dari luar. Maka ini memperkuat bahwa sunnahnya sholat gerhana matahari itu di dalam masjid. Karena kalau
dianjurkan di luar, jelas di luar itu lebih mudah untuk melihat selesainya gerhana. Namun tidak. Nabi SAW melakukannya di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, yakhruju lis-sholatin nisa. Para wanita juga keluar untuk mengerjakan sholat. Jadi para wanita pun dianjurkan untuk keluar menghadiri sholat gerhana berjamaah. Di hadithi Asma binti Abi Bakrin annaha qalat, berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakrin, ia mengatakan, ataitu Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafatis syams. Aku mendatangi Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi gerhana matahari. Fa idzan nasu qiyamun yusallun wa idza hiya qa'imatun tusalli. Ternyata manusia sedang berdiri mengerjakan salat dan ia juga berdiri mengerjakan salat bersama manusia. Wa qad taqaddama lafdhu Aisyah, dan telah lalu lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, fa kharajtu fi niswatin baina dhahrainil hujar fil masjid. Lalu aku keluar bersama para wanita di depan rumah-rumah Nabi menuju masjid. Wa yustasna min hadza man takhshal fitnata minhunna fayusallina fil buyuti munfaridat. Dikecualikan dari ini adalah seorang wanita yang takut fitnah, maka mereka sholat di rumah sendiri-sendiri. Yang keempat, an-nida'u lis-sholati bis-sholah jami'ah. As-sholatu jami'ah min ghairi adzanin wala iqamah. Seruan untuk sholat dengan ucapan as-sholatu jami'ah, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Jadi mengumumkannya adalah dengan seruan as-sholatu jami'ah. Tidak mengapa diulang-ulang, ya, agar manusia memperhatikan, ya, atau dikasih jeda waktu sebagaimana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jika terjadi gerhana, maka muadzin menyeru as-sholatu jami'ah, kemudian berhenti, orang bersiap-siap tentunya, berwudu dan lain sebagainya. Yang rumahnya jauh tentunya menyiapkan diri untuk berangkat ke masjid. Kemudian setelah beberapa menit diseru lagi as-sholatu jami'ah. Jadi tidak mengapa sampai kita dapati jamaah sudah berkumpul di masjid baru dimulai. Ya. Kalau hanya sekali as-sholatu jami'ah, ya muadzin sama imam aja yang sholat. Yang lain mungkin mendapatkannya pun mungkin masbuk, ya. Maka tidak mengapa diulang-ulang. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Amr, ia mengatakan, lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya. Tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, diseru, innas sholata jami'ah wa laisa laha adzanun wala iqamah ittifaqan. Dan sholat gerhana itu tidak ada adzan dan iqamah. Ini sepakat para ulama, tidak ada adzan dan iqamah untuk sholat gerhana. Yang kelima, al-khutbatu ba'da sholah. Khutbah setelah sholat. Yusannu an yakhtuba laha ba'da sholati ka khutbatil id.
disunnahkan untuk berkhutbah setelah sholat sebagaimana khutbah hari raya. Di hadis Aisyah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma faragha minas salati qam wa khataban nas. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai salat, ia berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallah wa athna alaih. Lalu beliau memuji Allah, mengagungkan Allah. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jal. Sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jal. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena kematian seseorang dan bukan pula karena kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihat itu, maka berdoalah kepada Allah, agungkanlah Allah, dan salatlah serta bersedekahlah. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ishaqa wa aktsari ashabil hadis. Dan sunnahnya khutbah ini merupakan madhab Asy-Syafi'i, Ishaq, dan mayoritas ahlul hadis. Ada pendapat yang lain. Wa qala Abu Hanifata wa Malik wa Ahmadu la khutbata li salatil kusuf. Berkata Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad, tidak ada khutbah untuk salat gerhana. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaksid laha khutbatan bi khususiha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud berkhutbah untuk mengkhususkan salat gerhana. Wa inna ma arada an yubayyina lahumur radda ala man ya'taqidu annal kusufa li mauti ba'din nas. Nabi hanya ingin menjelaskan bagi mereka, membantah bagi orang yang berkeyakinan bahwa gerhana itu dikarenakan kematian sebagian orang. Wa tu'aqqibu bima fil ahaditsis sahihati minat tasrihi bil khutbati wa hikayati syara'itiha minal hamdi wath thana'i wal mau'izati wa ghairi dzalika mimma tadammanathul ahadits. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, ini mayoritas ya, mengatakan tidak disunnahkan khutbah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semata-mata ingin memberikan penjelasan, bantahan terhadap orang yang meyakini bahwa gerhana tersebut terjadi karena kematian putranya. Jadi itu harus segera diingkari. Dan momennya setelah sholat, ketika manusia berkumpul. Jadi kalau di zaman sekarang seperti kultum setelah sholat, itu tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, ya biasa saja. Ketika besok akan ada kerja bakti, momennya ya setelah sholat ini, mendadak. Besok kita mau membersihkan selokan yang ada di belakang masjid. Ini menimbulkan banjir. Ketika saya setelah sholat isya langsung berdiri mengumumkan, itu bukan khutbah isya. Sekedar pengumuman. Atau terjadi kemungkaran. Maraknya anak-anak jadi gila di zebra cross. Harus sang imam masjid menjelaskan bahaya ini kepada para orang tua dan para pemuda. Setelah sholat berdiri
Ya. Kemudian memperingatkan itu. Jadi madhab ini berpendapat seperti itu. Jadi itu bukan khutbah, hanya sekedar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan nasihat. Itu saja. Dan di Arab Saudi karena madhabnya madhab Hambali, kalau kita ikut sholat gerhana di sana, nadanya bukan nada khutbah. Jadi seperti memberikan kultum. Kita tahu kalau khutbah di Arab Saudi itu beda dengan kultum. Ini tentunya beda dengan sebagian masjid di kita, khutbah kayak kultum. Nadanya ya. Sehingga makmumnya pada khusyuk. Jadi kalau kita sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun rembulan, ya di Saudi, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lainnya, imam berdiri. Kalau selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bahkan tidak naik ke mimbar. Ya, seperti saya pernah mengikuti di Masjid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Unaizah, ya imam setelah sholat langsung berdiri di tempat sajadahnya, ya, tidak naik ke atas mimbar, kemudian memberikan nasihat, hanya itu saja. Namun kata Abu Malik, banyak lafadz menyebutkan khutbah, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkhutbah. Kemudian dilengkapi dengan syarat-syaratnya berupa pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan mengucapkan innal hamdalillah, alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian nasihat. Jadi bentuknya adalah khutbah. Maka wallahu alam, pendapat yang kuat insyaallah adalah disunnahkan khutbah setelah sholat kusuf. Dan ini tentunya momen yang sangat mengena untuk menasihati manusia di saat itu. Dan khutbah itu jelas lebih mengena daripada hanya sekedar nasihat. Kalau nasihat sifatnya seperti nadanya ngobrol santai, karena khutbah itu adalah nadharah, memberikan peringatan. Ya, ketika momennya terjadi gerhana, dan gerhana itu di antara hikmahnya adalah menakut-nakuti kita agar kita semakin takut, maka khutbah di saat itu tentunya lebih mengena daripada waktu-waktu yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.